Bapak perbaiki dulu. Nah ini ya. Jadi yang ke-6 faktor daya, ke-7 hukum Boyle, 8 rangkaian resistor, dan yang terakhir adalah hukum Charles ya. Jadi sesuai dengan jumlah modul praktikum dan demonstrasi 8 ya. Nah, kita mulai dari pengukuran dulu sebelum kita masuk ke modul ya. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, di lab fisika terapan, untuk data ruang itu biasanya ada jam, ada lembab nisbi, ada tekanan udara, dan ada suhu ruang ya. Nah, ini akan Bapak jelaskan yang hygrometer saja, bagaimana cara melampirkan atau melaporkan hasil pengukuran ya. Jarum menunjukkan angka di sini itu adalah antara pas ya di 54. Jadi nanti dituliskan X-nya itu adalah 54 dengan satuan persen. Setelah itu diukur, dihitung berapa nilai skala terkecilnya. Nilai skala terkecil biasa disingkat NST. Jadi itu adalah selisih antara garis terdekat. Nah, berarti kalau jarum itu menunjukkan angka 54, kurangi aja dengan yang sebelahnya, sebelah kirinya berarti 53 ya. Jadi didapat ini 1%. Nah, terakhir diukur ketidakpastiannya. Simbolnya adalah delta X. Ini ketidakpastian. Nah, ini rumusnya adalah persamaannya setengah dikali NST. Jadi ini setengah dikali 1. Jadi didapat ini 0,5%. Nah, jadi untuk melaporkan hasil pengukuran, ini persamaannya adalah X plus minus delta X. Jadi ini didapat 50% plus minus 0,5%. Boleh juga dituliskan persennya di luar, diberi kurung ya, 54 plus minus 0,5%. Boleh juga dituliskan jumlah desimalnya sama ya. Jadi 54,0 plus minus 0,5 saja ya. %. Nah, seperti ini. Bisa dipahami untuk cara melaporkan hasil pengukuran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita naik lagi ke jangka sorong ya. Jangka sorong ini digunakan
di dua modul. Di modul gerak jatuh bebas untuk mengukur diameter bola, juga digunakan di hukum kekalahan energi ya, diameter bola juga sama. Dan satu lagi di hukum Boyle, ada banyak, ada 4 ya. Di hukum Boyle itu mengukur diameter tabung, dan di hukum Charles. Jadi harus bisa juga di jangka sorong. Nah, ini untuk jangka sorong ini, bagaimana ya, sama saja. Agak beda sedikit. Nanti ada di bawahnya skala Nonius. Nah, kalau untuk skala utamanya, kalian fokus di bagian atas. Garis yang ini. Ada yang tahu? 0, berapa? 4, Pak. 0,4, Pak. 0,4. Nah, gini. Kemudian untuk skala Nonius, kalian lihat garis yang rata antara garis Nonius dan garis utama. Di angka berapa nih ratanya? 3, Pak. 3 ya di sini ya. Nah, penulisan 3-nya di sini ya, 0,03. Tapi di sini lihat di sebelahnya itu ada angka ini tuh pasti ini 3,5. Di sebelah kirinya setelah 2 ada 2,5. Maka boleh tuliskan ini 0,030. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal jumlahkan saja seperti biasa ya. Ini jadinya 0,430 cm. Boleh dituliskan 4,30 mm. Nah, yang agak lumayan berkendala ya, nggak sulit sih, berkendala saja. Itu yang kalau Bapak tes setiap di gerak jatuh bebas itu ya, adalah NST-nya ya. Nah, NST itu sangat mudah aja, lihat di skala Nonius. Nah, ini yang Bapak bulatkan, ini yang di bawah ini ya. Ini kan 0,030. Nah, kalian kurangi dengan yang sebelahnya, yang ini. Lihat ya, yang ini nih. Nah, ini berapa nih? Ini ya, panah yang tebal ini. Itu 0,02. 5, Pak. 0,025 ya. Nah, ini kalian tinggal kurangi. Jadi didapat 0,005 ya sentimeter. Selesai. Atau bisa juga kalau diubah satuannya 0,05 mm. Nah, untuk tidak pastiannya delta X itu ya sama ya, setengah kali NST. Jadi setengah dikali